Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Anwar. Kali ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia. Kelas 5 tema 1 subtema kedua. Kita perhatikan di sini ada gambar tulang belulang, rangka ya. Kemudian ada gambar otot-otot. Nah, berarti yang akan kita bahas ini nanti ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan organ gerak manusia. Ini terdiri menjadi dua, yaitu alat gerak pasif oleh tulang, alat gerak aktif oleh otot. Kenapa pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Kenapa aktif? Karena di dalam otot ada senyawa kimia untuk bisa menggerakkan yang mau digerakkan. Nah, misalnya tulang, dan di usus ada jantung ya. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang tulang terlebih dahulu. Nah, kita pengen tahu dulu kan, fungsi tulang itu sebenarnya untuk apa sih? Kita punya tulang di tubuh kita. Nah, kalau nggak ada tulang, satu, bentuk tubuh kita akan jatuh, nggak bisa bergerak ya. Bentuknya juga lembek kan. Maka ini memberi bentuk tubuh pertama. Ada orang yang memiliki penyakit kakinya membentuk O atau X itu. Tulangnya seperti itu, nah, jadi tubuhnya juga seperti itu. Makanya ini memberi bentuk. Yang kedua, menegakkan tubuh, terutama bagian badan ya. Ada tulang belakang. Nah, ini kalau tulang belakangnya bungkuk, maka tubuhnya juga tidak bisa tegak ya. Bungkuk juga. Nah, seperti itu. Kalau bagian tulang belakangnya belok kayak melengkung ke kanan atau ke kiri, nah nanti bentuk tubuhnya juga akan menyesuaikan. Makanya semakin tegak tulang belakangnya juga tubuhnya tegak. Makanya menegakkan tubuh. Tanpa ada tulang, tubuhnya nggak bisa tegak ya. Kemudian melindungi organ tubuh yang penting. Nah, ini dia. Terutama di atas kepala itu ada otak, dilindungi oleh kerangka kepala. Kalau di dalam dada ada paru-paru, ada jantung, kemudian ada hati, ya kan? Itu dilindungi juga oleh rangka di sini. Kemudian tempat melekatnya otot. Ya, karena otot tadi akan menggerakkan, maka otot melekat di tulang ya. Kemudian tempat pembentukan sel darah. Nah, ini terutama di tulang belakang ya. Itu ada pembentukan sel darah di situ. Nah, ini dia tadi fungsi dari tulang. Kita ulang kembali fungsi tulang: memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang penting, tempat melekatnya otot, dan pembentukan sel darah. Oke, berikutnya. Nah, pada tulang manusia itu terbagi menjadi kelompok besar ya. Ada tulang tengkorak, tulang badan, tulang anggota gerak ya. Baik, kita bahas pertama. Tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini ini bentuknya pipih ya, kepeng. Di sini ada tulang ubun-ubun, kemudian ada tulang pelipis, ada tulang kepala belakang, ada tulang dahi, tulang baji, tulang tapis. Nah, ini ada yang tulang mata, kemudian tulang air mata, tulang hidung, kemudian ada tulang pipi, tulang rahang atas dan rahang bawah. Bagian anggota tulang tengkorak ini yang bisa bergerak, digerakkan oleh otot, ini yang rahang tulang bawah, gerak ya. Geraknya naik turun. Nah, ketika makan ketahuan, ketika ngomong ketahuan gerak ya. Nah, fungsi dari tulang tengkorak ini untuk apa? Untuk melindungi otak ya yang ada di dalamnya. Oke, berikutnya. Nah, bagian kelompok tulang yang berikutnya tulang badan. Tadi tulang tengkorak yang pertama, tulang badan yang kedua. Nah, tulang badan ini kita mulai dari tulang belakang. Tulang belakang itu ada 33 ruas. Dimulai dari tulang leher 7 ruas, tulang punggungnya 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang kelangkang 5 ruas, dan tulang ekor 4 ruas. Berikutnya lagi ada tulang selangka, kemudian tulang belikat. Ya, tulang belikat ini seperti centong nasi ya, entong. Kemudian ada tulang dada, ada tulang rusuk, kemudian tulang gelang panggul. Sementara nanti untuk tulang lengan atas sama tulang lengan bawah itu nanti masuk di kelompok tulang yang lain, yaitu apa? Tulang anggota gerak ya. Nah, berikutnya kita bahas ini tulang anggota gerak. Nah, ada dua kelompok lagi, dibagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu tulang anggota gerak atas dan
anggota gerak bawah. Nah, yang tulang anggota gerak atas ini adalah bagian-bagian dari tangan. Kemudian kalau yang tulang anggota gerak bawah itu bagian-bagian dari kaki. Kita mulai dari anggota gerak atas, itu tulang lengan atas. Kemudian ada tulang hasta, tulang pengumbil, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Ya. Kemudian untuk anggota gerak bawah, mulai dari tulang paha, tulang tempurung kaki, kemudian tulang betis, tulang kering, ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Ini adalah tulang anggota gerak atas dan bawah. Kita ulang lagi. Tulang terbagi menjadi 3, yaitu tengkorak, badan, dan anggota gerak. Oke, berikutnya kita menuju ke bentuk tulang. Bentuk tulang tersendiri terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama pipih, kemudian pendek, kemudian pipa. Yang berikutnya tidak beraturan. Nah, yang tulang pipih gepeng ya. Itu contohnya di tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak. Untuk tulang pendek contohnya di tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan. Kalau untuk tulang pipa, nah ini tulang paha, tulang betis, tulang kering. Bentuknya seperti pipa. Kemudian yang tidak beraturan itu adalah contohnya ruas-ruas tulang belakang. Tolong sekali lagi, ada 4 ya bentuknya. Bentuk pipih, pendek, pipa, tidak beraturan. Pipih, pendek, pipa, tidak beraturan. Baik, pembahasan berikutnya tentang sendi. Nah, sendi ini penghubung ya dua tulang. Yang pertama, ini ada sendi peluru. Ya, di sini ada sendi peluru, bentuknya seperti ini. Kalau dibuat mekaniknya seperti ini ya. Menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi peluru berfungsi supaya tulang dapat bergerak sangat bebas. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Nah, itu sendi peluru ya. Kemudian ada sendi engsel. Berfungsi supaya tulang dapat bergerak ke satu arah. Seperti engsel jendela atau pintu ya. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain sendi paha, sendi pada, siku, dan lutut. Kemudian ada sendi putar, berfungsi supaya tulang dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Contoh sendi putar adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, ini sendi putar ya. Kemudian ada lagi sendi pelana, berfungsi supaya tulang dapat bergerak kedua arah. Nah, contoh sendi pelana adalah sendi pada pangkal ibu jari ya. Kemudian ada sendi geser atau luncur, berfungsi supaya tulang dapat bergerak ke depan belakang dengan menggeser di atas tulang lain. Contoh sendi geser yaitu pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Ya. Kemudian sendi kondiloid berfungsi supaya tulang dapat bergerak dan rotasi, bergerak sama rotasi ya di setiap arah kecuali aksial. Contoh sendi kondiloid yaitu pada pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangan yang terletak di antara tulang metakarpal dan tulang palang yang lainnya. Nah, ini dia. Tadi tentang tulang ya. Sekarang bahas tentang otot. Otot itu apa? Jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang berakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara kontraksi dan berelaksasi. Saat bekerja, otot melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek. Untuk apa? Untuk dapat menggerakkan tulang. Nah, ini dia fungsi tulang yang lain: menjalankan dan melaksanakan kerja. Contoh berjalan, mengangkat, memegang. Kemudian menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat baik itu nutrisi, oksigen, dan lain-lainnya. Nah, jenis otot itu terbagi menjadi 3: otot polos, lurik, dan otot jantung. Kita lihat satu-satu. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Jadi geraknya tak sadar ya. Nah, cirinya seperti apa? Nah, ini berbentuk gelondong, kemudian kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel di tengah. Nah,
seperti ini gambarnya. Berikutnya, yang kedua ada otot lurik. Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan di bawah kesadaran. Nah, ini sadar ya. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Nah, otot lurik cirinya bentuk silindris dengan garis gelap terang. Ini lurik ya, gelap terang itu. Kemudian melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, multisel, punya pigmen mioglobin, kemudian inti sel yang beradanya di tepi. Itu otot lurik ya. Kemudian otot jantung. Namanya otot jantung berarti dia berada di jantung ya, untuk menggerakkan jantung. Jantung nanti akan berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Contoh jantung. Otot jantung yang berbentuk silindris memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran, bekerja terus-menerus dan tak membutuhkan istirahat. Kalau sudah istirahat otot jantungnya, nah ini manusia sudah mati ya. Kemudian jenis gerak otot. Nah, gerak otot ini terbagi menjadi berlawanan, antagonis, kemudian bersamaan, sinergis. Yang antagonis contohnya di bicep, tricep. Nah, untuk meluruskan, membelokkan, menjauhkan, mendekatkan, ke bawah, ke atas, menengadah, menelungkup. Nah, kita lihat contohnya. Gerak menekuk atau meluruskan. Nah, itu contohnya gerak lutut, siku, ruas-ruas jari tangan. Itu pada engsel dan pelana untuk sendinya. Kemudian gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya gerak menghentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan. Gerak menaikkan. Nah, ini contohnya saat mulut terbuka kemudian menutup kembali. Nah, pakai mulut ya. Gerak memutar. Nah, ini contoh gerak kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Begitu. Ini tadi pembahasan kita tentang organ gerak manusia. Ada tulang dan otot. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.